Bahasan kali ini adalah tentang logaritma. Logaritma ini kalau mau tahu pembuktian rumusnya itu asalnya dari mana, lihat di video sebelumnya ya, karena di video sebelumnya saya pisahkan bagaimana cara membuktikan rumus atau sifat daripada logaritma berikut ini. Nah, pada saat kita sudah tahu kesemua daripada sifatnya itu, maka kita akan memerlukan mereka semua bersama-sama. Jadi baik dari sifat identitas logaritma ini ataukah sifat yang dari pertama sampai ke 7. Jadi dia akan diterapkan dalam satu soal itu akan muncul beberapa sifat sekaligus. Jadi sifat yang pertama seperti kalau dia bentuk perkalian. Kalau dia bentuk perkalian, maka logaritmanya akan kepisah sendiri-sendiri dan dia akan berubah menjadi bentuk tambah. Kalau misalkan dia itu bentuknya pembagian, maka dia logaritmanya akan kepisah sendiri-sendiri, akan berubah menjadi bentuk kurang. Kalau misalkan kita punya bentuk ada pangkatnya, maka pangkatnya bisa pindah ke depan. Kalau misalkan masing-masing daripada basis atau numerus punya pangkat, berarti dia juga pindah ke depan dengan aturan seperti itu. Terus kemudian kita punya sifat yang kelima yang bisa tukar antara basis dan numerus. Jadi antara A sama B ini bisa tukar tempat dengan cara diseper, atau mungkin dia bisa muncul basis baru, yaitu adalah basis C. Kita bisa tuliskan basis berapapun dia. Sifat yang keenam itu untuk yang logaritma yang nyambung. Jadi kalau kita A punya A log B, ini basis sama numerusnya itu nyambung, maka dia akan muncul A logaritma C, kayak semacam dicoret gitu. Terus kemudian sifat yang ketujuh untuk pangkat. Dan kita langsung praktek ya. Ini adalah contohnya. Saya ambil contoh yang pertama. Kalau kita mau menyelesaikan logaritma itu ada dua. Satu tipenya adalah penyederhanaan. Yang satu sifatnya adalah persamaan logaritma. Penyederhanaan logaritma. Atau yang satunya itu adalah persamaan daripada logaritma. Kalau dia persamaan logaritma, berarti dia bentuknya ada sama dengannya. Misalkan seperti ini, 2 logaritma X sama dengan 3 gitu. Terus kemudian kita diminta untuk mencari X-nya berapa. Nah, itu adalah persamaan. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini, itu namanya adalah penyederhanaan logaritma. Antara penyederhanaan logaritma dan persamaan logaritma, maka yang kita lakukan itu adalah dia itu dibikin harus basisnya itu sama. Dan kalau misalkan dia di dalam soal itu basisnya udah sama, ya berarti adalah keuntungan kita karena dia sudah enak untuk tinggal dikerjakan. Jadi kalau misalkan kita lihat yang soal yang pertama ini, 2 logaritma 4/3 ditambah sama 2. Nulisnya yang benar ya, kalau misalkan dia itu basis, dia harus ditulis agak lebih atas daripada logaritma. Jadi kalau misalkan kita punya katakanlah 2 logaritma X ini, kita nggak boleh menuliskan dia dalam bentuk 2-nya di bawah terus kemudian kita tulis kayak gini, karena itu adalah istilah yang berbeda. Jadi ini nggak sama. Kalau misalkan dia itu ada misalkan kalian menjumpai bentuk seperti ini, itu sebenarnya sama. Jadi ini adalah penulisan bahasa Inggris, basisnya itu ditulis di bawah. Kalau dia yang bahasa Indonesia, basisnya ditulis di atas. Jadi sama aja. Jadi yang seharusnya di atas, nulisnya harus di atas ya, jangan ditaruh di bawah. Ini ada soalnya akar 12. Nah, karena di sini itu basisnya udah sama-sama basis 2, berarti kita tinggal mengatur agar supaya ini, 2-nya ini tuh posisinya nggak di situ, tapi kita masukin ke dalam. Kan ada sifat yang dia tuh dari pangkat. Ini kan sifat yang ini dia dari A logaritma B pangkat N-nya kan dipindah ke depan. N A logaritma B. Demikian juga kita bisa dari sini itu pindah ke sebelah kiri. Jadi dia dimasukin ke sebagai pangkat. Nah, sekarang cara nyelesainnya adalah ini biarin 2 logaritma 4/3. Terus kemudian 2-nya dimasukin ke dalam. Berarti kita punya akar 12 itu dipangkatin 2. Jadi kalau akar 12 dipangkatin 2 berarti hasilnya adalah 12. Ini saya tulis dulu 2 logaritma 4/3, 2 logaritma 12. Nah, sekarang kita bisa gabung jadi satu karena dia basisnya sama. Ingat sifat yang pertama ya, maksudnya dari sifat yang dia tuh diketahui positif, kita bisa tulis kayak gini, A logaritma B ditambah sama A logaritma C, dia bisa gabung jadi satu karena basisnya udah sama-sama basis A. Jadi ini tinggal B kali C. Jadi di sini hasilnya adalah 4/3 dikali 12. Tinggal dicoret, ini bisa dicoret sama ini. Hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita ubah dia sekaligus menjadi bilangan pokok 2.
4 itu 2 pangkat 2, terus 4 yang satunya adalah juga 2 pangkat 2, gabung jadi 1, berarti 2 pangkat 4 ya. 2 logaritma 2 pangkat 4, nah ini berarti 4-nya bisa keluar. 2 logaritma 2 itu kan adalah identitas, nah nilainya adalah 4 kali 1, nilainya adalah 4. Itu untuk soal yang A. Nah sekarang untuk soal yang B. Soal yang B ini juga sama ya, basisnya udah sama. Jadi kita sebenarnya tinggal langsung jadi 1. Dia bentuknya itu jadi bentuk bagi, 2 dibagi sama akar 5. Terus kemudian kita sederhanain ya, 10 sama 2 nya bisa dicoret. Berarti di sini 5, akar 5 nya pindah ke atas. Berarti kita punya 5 sama akar 5. Nah itu bisa dibikin jadi pangkat, yaitu adalah 5 logaritma 5 pangkat 1 dikali sama 5 pangkat setengah, artinya hasilnya adalah 5 pangkat 3/2. Nah 3/2 nya bisa pindah ke depan, 3/2, terus kemudian di sini 5 logaritma 5 logaritma 5 kan nilainya sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 3/2. Contoh yang C saya tulis di belakang ya, 1/6 2 logaritma 25, yang C 1/6 2 logaritma 25, terus kemudian dia ada 1/3 2 logaritma 10 minus 1/3 2 logaritma 10. Oke, kita gabung jadi 1 ya. Ini masukin ke dalam, tapi bentuknya diubah menjadi pangkat daripada bilangan pokok prima. 25-nya kita ganti jadi 5 pangkat 2, 1/6-nya masuk ke dalam jadi pangkat. Terus kemudian yang dalamnya juga 10 itu kita pecah 2 kali 5, pangkatnya adalah pangkat 1/3. Terus kemudian kita gabung jadi 1 ya, karena dia basisnya kan udah sama. Berarti di sini kita punya 5 dipangkatin dengan 1/3, hasil dari 2 dipangkatin 1/6, 2 dikali 1/6 maksudnya. Terus kemudian yang di sini dia ada 2 pangkat 1/3. Kenapa per? Karena ini adalah kurang, berarti dia jadi bagi. Terus kemudian di sini ada 5 pangkat 1/3. 5 pangkatnya bisa kita coret ya. Jadi ini bisa coret. 2 pangkat 1/3-nya bisa pindah ke atas, yaitu 2 pangkat minus 1/3. Nah 1/3-nya bisa keluar. 1/3 dikali sama 2 logaritma 2. Berarti hasilnya adalah min 1/3 dikali 1 atau min 1/3. Terus kemudian contoh soal yang nomor 1D, minus 2 logaritma. Oke. Akarnya ada 2 biji. Minus 2 logaritma akar daripada akar 2. Ngerjainnya dari paling dalam ya. Jadi kita sederhanain dulu, minusnya biarin, 2 logaritma yang paling luar biarin. Yang ini disederhanain, berarti kita punya 2 pangkat setengah, disederhanain lagi 2 logaritma, berarti di sini 2 pangkat 1/4, hasil dari setengah dibagi sama 2. Ini kita sederhanain, dicari hasilnya dulu, berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah 1/4, saya pakai kurung ya, 2 logaritma 2 logaritma 2 nya nggak usah karena dia nilainya adalah 1. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. 1/4 itu kita ganti 2 pangkat min 2. Min 2 nya pindah ke depan berarti jadi 2 karena dikali sama minus. 2 logaritma 2 nya hasilnya 1. Berarti hasilnya adalah 2. Itu contoh 1. Terus kemudian kita ke contoh 2. Nah kalau kita punya bentuk yang perkalian seperti ini, mungkin dia akan mengarah ke sifat yang ke-6 karena dia ada bentuk perkalian antara mereka. Sekali lagi sama. Jadi kita harus sederhanain supaya dia itu diubah ke bilangan pokok, bilangan prima. 27 itu kita bisa ganti jadi 3 pangkat 3. Terus kemudian 125 itu kita bisa ganti 5 pangkat 3. Terus kemudian yang berikutnya 25 kita bisa ganti 5 pangkat 2. 64 kita bisa sederhanain dengan bilangan pokok 2. Berapa ya? 4, 5, 6, 2 pangkat min 6. Terus kemudian 64 itu kita bisa bikin jadi 2 pangkat juga, 2 pangkat 6. Terus kemudian 1/9 kita bisa bikin jadi 3 pangkat min 2. Nah, kemudian kita menggunakan sifat yang ketiga ya. Jadi sifat yang keempat karena masing-masing kan dia ada pangkatnya. Jadi dengan menggunakan sifat yang keempat, saya atur posisi dulu. Ini 3/3, 3 logaritma 5-nya biarin. Saya tulis apa adanya dulu ya supaya nggak bingung ya. 6/2, 5 logaritma 2.
Terus kemudian di sini ada min 2 per 6, 2 logaritma 3. Terus kemudian angkanya baru saya atur posisi. Ini nilainya 1, ini nilainya min 3 untuk ini ya. Terus kemudian angkanya lagi ada min sepertiga. Nah terus kemudian logaritmanya baru digabung jadi 1. 3 logaritma 5. Terus kemudian ada 5 logaritma 2. 3 logaritma 5 itu yang ini, 5 logaritma 2 itu yang ini. Terus kemudian 2 logaritma 3 saya tulis di sini, 2 logaritma 3. Nah yang depan ini hasilnya adalah 1, yang ini hasilnya adalah itu kan sudah nyambung kan menurut sifat yang ke 6, yang bagian bawahnya. A log B, B log C, C log D, hasilnya adalah A log D. Nah di sini 3 log 5, 5 log 2, 2 log 3, dia nyambung semua, berarti kita bisa tuliskan dia jadi 3 logaritma 3, dan 3 logaritma 3 itu nilainya adalah 1. Contoh berikutnya, ini adalah namanya persamaan logaritma. Jadi baik persamaan logaritma maupun penyederhanaan logaritma, yang kita lakukan adalah kita harus bisa bikin basisnya itu sama. Ini basisnya udah A, ini ya basisnya udah A, tapi dia ada angka 2 yang menghalangi di situ. Jadi kita harus ganti, ini basisnya sudah A, ini basisnya sudah A, jadi enak. Ayo tulis dulu A logaritma 81, 2-nya dimasukin ke dalam ya. Berarti di sini kita punya 27 pangkat 2 ditambah sama A logaritma 27 ditambah sama A logaritma 243 sama dengan 6. Jadi di sini kalau misalkan kita jadiin 1, yang di sebelah kiri kan bisa dijadiin 1 semua karena dia kan basisnya udah A semua. Dipisah yang bisa disederhanain. Di sini ada 27, ada pangkat 2, saya pisah dulu. Terus kemudian di sini ada 27, nilainya adalah positif. Ini yang ini. Karena nilainya positif berarti dia di atas. Terus kemudian di sini ada 243, nilainya sama dengan 6. Nah sekarang kita sederhanain, ini sama ini bisa dicoret, yang ini sama ini juga bisa dicoret, berarti ada 3. Yang di sebelah kiri kita sederhanain jadi 3 pangkat, berarti ini 3 pangkat 1, 243 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 2 itu nilainya adalah 9, 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 27, 3 pangkat 4 itu nilainya adalah 81, 3 pangkat 5 itu berarti 81 dikali sama 3 kan, berarti hasilnya adalah 243. Jadi 243 itu kita bisa ganti 3 pangkat 5 sama dengan 6. Nah sekarang kita lihat sifat logaritma yang sifat yang identitas, maksudnya sifat yang ini. Kalau kita punya pangkat logaritma, kalau kita mau ubah pangkat jadinya kayak gitu. Jadi B sama dengan A pangkat C. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, kita bisa ganti bahwa tulis di mana sini aja. Berarti 3 pangkat 6, maksudnya yang ini adalah A pangkat 6. Jadi kita bisa tulisin A itu sama dengan 3. Kemudian contoh berikutnya, ini masih tentang persamaan logaritma karena dia ada tanda sama dengan di sini. Basisnya sama, berarti enak tinggal jadiin 1. Basisnya basis 10, saya gabung jadi 1 ya. X kuadrat nilainya positif, terus kemudian di situ ada minus X, berarti dia jadi bagi. Terus kemudian ada logaritma akar X yang dia tuh nilainya positif, berarti posisinya dia di atas sama dengan 6. Nah disederhanain dulu, ini sama ini bisa dicoret, kita bisa gabung jadi 1. Kalau misalkan dia nggak ada nulis basis kan berarti basis 10. Di sini ada X pangkat 1 sama X pangkat setengah 6. Terus kemudian gabung jadi 1 untuk X-nya berarti X pangkat 3 per 2, hasilnya adalah 10 pangkat 6. Nah supaya kita mau ubah dia itu dalam X saja, berarti pangkatnya harus dipangkatin lagi supaya 3 per 2 nya ini hilang. Berarti dipangkatin 2 per 3, yang sebelah kanan juga harus dipangkatin 2 per 3. Jadi 6 sama 3 nya ini bisa dicoret, hasilnya adalah 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 pangkat 2 berarti 10 pangkat 4 atau 10.000. Sama kayak seperti hasilnya ya. Kemudian untuk contoh 5, ini ada logaritma yang bentuknya ada pangkatnya, berarti dia akan ngefek dengan yang sifat ketujuh. Tapi sifat ketujuh ini kalau kita perhatikan, ini di sini A, di sini kan juga harus A, berarti kita harus bikin dia jadi sama dulu. Di situ adalah 9, berarti kita harus bikin jadi 3 pangkat. Ini kan saya tulis dulu soalnya 9, 3 logaritma 2x min 1 sama dengan 25. Nah 9-nya ini kita ganti jadi 3 pangkat 2. Nah tapi pangkatnya ini itu sebenarnya dia sejajar dengan logaritmanya. Jadi maksudnya nulisnya itu
eh, ini sama logaritma ini harus sejajar. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin dia jadi sama, duanya ini harus dimasukkan ke dalam logaritma di sini. Berarti dia akan jadi pangkat 3 logaritma. Cara penulisannya yang benar ya, 2x minus 1 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, menurut sifat yang pertama ke-7 tadi, hasilnya kan adalah biaya. Jadi kalau misalkan di sini kita tuliskan lagi untuk yang penyelesaian daripada yang tadi, hasilnya tinggal 2x minus 1 kuadrat. 2x minus 1 kuadrat sama dengan 25. Nah, saya teruskan di sini. 2x minus 1 kuadrat sama dengan 25, berarti 2x minus 1 sama dengan plus minus akar 25. Jadi maksudnya 5. Jadi di sini ada dua kemungkinan. 2x minus 1 sama dengan 5 atau 2x minus 1 sama dengan minus 5. Jadi x-nya ketemu. Nah, sekarang kita cek setelah x-nya ketemu. Saya tulis dulu yang ini, 2x sama dengan minus 4, x-nya ketemu sama dengan minus 2. Karena kalau misalkan kita bicara tentang logaritma itu dia ada syaratnya. Yang ini, syarat numerusnya, itu dia nggak boleh negatif. Sementara syarat basisnya, dia juga nggak boleh negatif, dan dia juga nggak boleh sama dengan 1. Jadi kita cek ke soal. Di sini kan ada soal 9, 3 logaritma 2x min 1. Nah, sekarang kita cek x-nya itu ke sini. Nah, kalau kita cek x-nya ke situ, berarti kan 2 kali 3 dikurangi 1, berarti kan hasilnya 5, berarti kan masih oke. Terus kemudian min 2-nya itu kita juga cek ke sini. Min 2 kali min 2 min 4. Min 4 kurangi 1 min 5, nggak boleh. Karena kan dia hasilnya jadi negatif. Jadi kalau misalkan saya tulis, dia akan membuat ininya itu jadi minus. Ini kan nggak boleh. Yang ini itu tidak bisa karena numerusnya itu kan harus positif. Jadi yang ini itu tidak memenuhi. TM itu singkatan dari tidak memenuhi. Jadi hasil penyelesaiannya itu adalah cuma yang nilai X sama dengan 3. Jadi gitu caranya. Contoh berikutnya adalah contoh 6. Jadi kalau misalkan kita mau nyelesain ini, kita harus ingat bentuk daripada aljabar. Jadi kita punya bentuk aljabar di kelas 8, yaitu adalah pemfaktoran daripada A kuadrat min B kuadrat. Itu kalau misalkan kita faktorin kan A plus B dan A min B. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, maka yang ininya itu adalah sebagai A-nya, ini adalah sebagai B-nya. Jadi kalau misalkan kita tulis A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangi dengan B. Seperti itu, dibagi sama penyebutnya. Akar 12-nya itu dipindah ke depan aja. Berarti kalau misalkan kita tulisin kan di sini kan 12 pangkat setengah. Nah, kemudian digabung. Yang depan itu kita bisa gabung 3 logaritma 36 kali 4. Yang belakang itu berarti bentuknya kali 3 logaritma 36 dibagi 4. Saya tulis dulu ya biar nggak bingung ya. Gitu. Terus kemudian 12-nya pindah ke setengahnya pindah ke depan. Ini hasilnya adalah 3 logaritma 12. Nah, sekarang kita lihat ada yang nyambung atau enggak. Yang bagian 36 kali 4 itu adalah 144. Kita bisa tulis 12 pangkat 2. Sementara yang bagian belakang kan 3 logaritma 9. Nah, 9 itu kan nyambung dengan basisnya. Ini saya tulis dulu, nggak ada perubahan. Sementara yang atas 2-nya bisa pindah ke depan. Sehingga 3 logaritma 12-nya yang atas itu bisa dicoret dengan 3 logaritma 12 yang bawah. Nih. Nah, yang 3 logaritma 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita tulisin, boleh langsung ditulis gini, 3 logaritma 3. Nah, ini kan hasilnya sama dengan 1. Berarti kita bisa tulis 2 dikali 2 dikali 1 dibagi sama setengah. Berarti hasilnya adalah 8. Oke, menginjak ke contoh nomor 7. Nah, ini agak berbeda. Karena contoh nomor 7 ini basisnya bukan lagi basis 10, berarti kita harus melihat sifat yang ke 5. Sifat yang kelima ini kan ada sifat yang dia tuh merubah basis kan, yang ini.
Nah, kita harus mempertimbangkan itu. Jadi di sini kalau misalkan kita punya basisnya semula itu A, dia bisa berubah menjadi basisnya itu basis baru. Ya terserah kita mau kasih dia basis berapa, asal basis yang atas dan basis yang bawah itu sama. Jadi kalau misalkan kita mau kerjain yang soal nomor 7 ini, 6-nya ini kita harus ganti supaya dia itu basisnya itu muncul 2 atau 3. Ya terserah mau basis 2 atau basis 3 sama aja. Misalnya saya mau ganti 6 logaritma 21 itu saya mau ganti basis 2. Nanti ya saya untuk yang nomor B saya kerjain pakai basis 3 ya, supaya bisa tahu perbandingannya. Jadi di sini ada logaritma 21, di sini ada logaritma 6. Nah, ini saya ganti jadi basis 2. Kenapa basis 2? Karena soalnya di sini itu dia yang ada itu basis 2 sama basis 3. Jadi salah satu dari antara ini, dua-duanya boleh. Nah, sekarang logaritma 21-nya itu dipecah supaya dia bisa muncul angka 2, 3, sama 7 yang ada di dalam soal. Soalnya kan mengandung angka itu kan. Nah, sekarang karena 21 itu dia bisa diperoleh dari perkalian dari 3 sama 7, ya itu aja. Terus kemudian 6 juga harus dipecah agar supaya dia itu bisa memanfaatkan angka 2, 3, dan 7. Dalam hal ini kita cuma memanfaatkan 2 dan 3 aja. Nah, sekarang baru ditulis dipisah logaritma sendiri-sendiri dengan cara tanda tambah. Kemudian baru kita isi 2 ditambah 2 logaritma 3 baru diisi. 2 logaritma 3 diketahui enggak? Ya, diketahui. 2 logaritma 7 diketahui enggak? Enggak, tapi dia tahunya kan 2 logaritma 3 dan 3 logaritma 7. Jadi kita sebenarnya bisa jabarin dari 2 logaritma 3 kali 3 logaritma 7. Kan sama aja. 2 logaritma 3 dikali 3 logaritma 7 kan 2 logaritma 7. 2 logaritma 2 nilainya 1, 2 logaritma 3 nilainya A. Jadi kita bisa ganti A ditambah sama A kali B dibagi sama 1 ditambah sama A. Udah cocok ya? Kemudian untuk yang nomor B, tadi seperti yang sudah saya bilang, saya mau ganti dia dengan basis 3, enggak lagi ke basis 2. Jadi di sini basis logaritma 2, di sini logaritma 7, ya sudah. 3 logaritma 2, 3 logaritma 7. Nah, sekarang kita ganti-ganti. 3 logaritma 2 itu nggak ada. Nah, kita kan bisa ganti antara tukar tempat antara basis sama numerus kan. Ada rumus yang kayak gini kan. 1/2 logaritma 3. Di sini ada 3 logaritma 7. 1/2 logaritma 3 itu diketahui di soal. 3 logaritma 7 juga tahu. Nah, berarti hasilnya adalah 1/A kali B. Sama ya. Oke, contoh berikutnya, ini adalah penyederhanaan logaritma, jadi bukan persamaan logaritma kayak seperti soal-soal yang di atas sebelumnya tadi. Sama prinsipnya, jadi kita harus bikin agar supaya basisnya sama, yang depan itu basisnya basis 2. Saya tulis dulu, basisnya basis 2. 2 logaritma 16/9, jangan diapa-apain. Terus kemudian yang itu 1/18 logaritma 2 kan kita bisa balik supaya dia basisnya basis 2 juga. Berarti ini kan 2 logaritma 18. Terus berikutnya 7 logaritma 7 diganti angka dulu aja. Siapa tahu yang depan itu hasilnya bagus. Yang bawah karena dia bentuknya perkalian, ubah ke dalam bentuk perkalian-perkalian dan dia diubah ke dalam bentuk bilangan prima ya. 4-nya diubah 2/2. Terus kemudian 4 logaritma 6, 4-nya itu saya ganti dulu 2/2, 6-nya saya biarin karena dia nyambung sama belakangnya. Kenapa saya nggak ganti 2 kali 3? Karena dia nyambung sama belakangnya. 3/2, terus kemudian dibagi, tetap saya tulis bagi dulu ya. Yang sebelah kanan 3 logaritma 3 dibagi 6 logaritma 3, kalau bingung ya 3 logaritma 3-nya diganti dulu. 6 logaritma 3-nya dibiarin. Terus kemudian dikurangi 3 logaritma 2, nunggu posisi daripada yang depan. Nah, terus kemudian kita bisa sederhanain kita sederhanain dulu yang bisa disederhanain. 16/9 sama 18 kan nyambung. Jadi saya tulis 16/9 ditambah itu berarti dijadiin 1, tapi dia bentuknya jadi kali. Min 1-nya saya biarin karena dia mungkin sudah cukup sederhana. Yang depan ini saya ubah dulu ke depan, 2-nya saya pindah, 3 logaritma 2-nya langsung disusun. Terus kemudian yang berikutnya di sini kalau nggak ada pangkatnya saya tulis dia sebagai 1. 2 logaritma 6-nya itu saya tulis di belakangnya 3 logaritma 2. Ini 2 logaritma 6. Terus kemudian yang terakhir di sini ada
2-nya saya taruh di sini, terus kemudian 6 logaritma 3-nya itu disusun di belakangnya logaritma yang 2 logaritma 6. Dibagi, ini 6 logaritma 3 tapi seper, berarti diganti aja, karena dengan demikian dia bisa nyambung sama belakangnya. Nah, 3 logaritma 6 sama 3 logaritma 2 kan nyambung, sama-sama basis 3. Nah, sekarang disederhanain yang atas. Ini sama ini itu dicoret, berarti hasilnya adalah 2. Langsung diganti ke dalam bentuk bilangan pokok, bilangan prima. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan ini sama ini bisa dicoret, berarti hasilnya 2. Ini nyambung semua, mereka bertiga, berarti hasilnya 3 logaritma 3 kan? 3 logaritma 2 dikali 2 logaritma 6 kali 6 logaritma 3, berarti hasilnya adalah 3 logaritma 3 atau nilainya adalah 1. Dibagi dengan yang belakang. Yang belakang kan kalau misalkan kita tulis minus, berarti kan logaritmanya jadi bagi. Berarti 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 nggak usah ya, karena kan dibagi dengan 1. Yang atas hasilnya 5 dikurangi 1, penyebutnya itu 2, ini pembaginya 1. Berarti pembaginya itu kita buang aja. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, itu hasilnya. Jadi ngerjainnya pelan-pelan, tapi benar-benar dengan pola yang kita mengerti. Dia harusnya lari ke sifat yang mana. Sama kalau kita mau ngerjain ini, kita harus bikin supaya basisnya itu lebih sederhana. Jadi kita ubah ke dalam bentuk bilangan pokok, bilangan prima. Itu berarti 3 pangkat min 1 dibagi 2, berarti 3 pangkat min setengah. Siapa tahu nanti nyambung jadi 3 pangkat. Yang bagian dalam disederhanain, yang bisa disederhanain. Akar pangkat 3, pangkatnya itu pindah ke atas ini aja ya. Akar pangkat 3 itu berarti pangkat sepertiga. Nanti saya mau keluarin rame-rame. Berarti di atas ada 3 logaritma 24. Kita lihat posisi daripada yang sebelah bawah dulu. Jangan 3-nya dimasukin ke 24 pangkat 3, nggak usah. Yang bawahnya kita lihat-lihat dulu hasilnya berapa. Berarti di sini 6 sama 20 berarti dikali dibagi sama 5. Ya, kita lihat hasilnya berapa. Ini sama ini kan bisa dicoret, hasilnya 4. Nah, itu kan nyambung sama yang atas. 3 pangkat min setengah sama sepertiganya itu kita keluarin dulu. Berarti kita keluarinnya hasilnya adalah sepertiga dibagi sama min setengah. Ini berarti basisnya tinggal 3 ya. Terus kemudian di sini kita punya 3 logaritma 24. Sementara bagian bawahnya itu juga logaritma 24. Kan sudah disederhanain. Jadi logaritma 24-nya bisa dicoret. Yang paling depan itu hasilnya 2/3. Di sini kita punya 3 logaritma 3. Berarti minus 2/3 dikali sama 1, hasilnya berarti minus 2/3. Oke. Contoh yang terakhir, ini adalah tentang persamaan logaritma. Sama aja. Baik persamaan atau penyederhanaan logaritma, kita harus bikin agar supaya bilangan pokoknya sama. Dan ini sama semua. Ini bilangan pokoknya X, ini bilangan pokoknya X, ini juga bilangan pokoknya X. Berarti kita bisa tulis X logaritma. Di sini kita punya 128, terus kemudian dibagi sama 64. 1/8-nya ke atas, karena dia tandanya positif, sama dengan 2. Ini sama ini kita bisa coret. Ini 2 kali lipat kan. Terus kemudian kita bisa sederhanain dulu. 2 dikali 1/8 itu adalah 1/4. Nah, ini kita bisa tulis X pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi ada 2 kemungkinan, X sama dengan plus minus setengah. Nah, kemudian kita cek X sama dengan setengah sama X sama dengan min setengah. Kita masukin ke syarat kan. Di situ kalau kita punya logaritma, sekali lagi ini ada syarat harus positif. Yang ini syaratnya harus positif dan dia nggak boleh sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita masukin ini ke soal yang X logaritma katakanlah 128 kan nggak boleh. Karena kan ini kan jadi negatif. Jadi yang ini itu tidak memenuhi, jawabannya itu hanya setengah aja. Cara nulisnya kayak gini. Itu adalah penjelasan untuk logaritma. Dalam hal ini saya masuk ke contoh-contoh. Jadi dari sifatnya langsung ke contoh-contoh. Kalau mau mengerti tentang sifatnya itu dari mana, silahkan lihat di video tentang pembuktian sifat logaritma ya. Kali ini penjelasannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.